Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Sekolah Rakyat Tenaga Pendidik di Kementerian Sosial tahun 2026 pada formasi operator layanan operasional, mari kita belajar contoh soal teknis serta pembahasannya. Ini seleksi kompetensi CP3 Sekolah Rakyat Tenaga Pendidik Formasi Operator Layanan Operasional dikerjakan dalam 120 menit plus 10 menit sesuai Kemenpan 347 tahun 2024. Terdiri dari soal teknis sebanyak 90 soal meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diukur secara spesifik di bidang teknis jabatan. Selanjutnya ada kompetensi manajerial, terdiri 25 soal, meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan, pengambilan keputusan. Selanjutnya kompetensi sosial kultural sebanyak 20 soal, yaitu peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Dan soal wawancara terdiri dari 10 soal, meliputi menilai integritas, komitmen, etika, dan kepatuhan. Materi pokok soal seleksi kompetensi teknis operator layanan operasional sesuai dengan Surat Menpan RB nomor B-5767 MSN 0100/2024, yaitu pertama, menerima dan memeriksa sarana prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mencetak dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kembali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Yang ketiga, mendistribusikan secara sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang keempat, menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Yang kelima, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, mengecek kondisi sarana prasarana dan lingkungan kantor. Yang ketujuh, memelihara sarana dan prasarana. Yang kedelapan, memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Baik, tugas tenaga administrasi dengan jabatan operator layanan operasional melaksanakan tugas pencatatan pendokumenan bahan dokumen umum dan atau layanan administrasi lainnya. Seorang operator layanan operasional di salah satu sekolah rakyat memiliki tugas pokok untuk membantu proses penerimaan siswa baru, penyaluran dana BOS, dan penyelenggaraan ujian. Tugas ini mencerminkan peran operator layanan operasional dalam A. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, B. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, C. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, D. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, E. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Tugas pokok seorang operator layanan operasional di sekolah termasuk membantu proses penerimaan siswa baru, penyaluran dana BOS, dan penyelenggaraan ujian. Dengan melakukan tugas ini dengan baik, operator layanan operasional dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan seperti memastikan proses penerimaan siswa berjalan lancar, dana BOS tersalurkan dengan tepat, dan penyelenggaraan ujian dilakukan secara teratur. Selanjutnya, sebagai operator layanan operasional dan bertugas mengecek peralatan yang rusak pada bagian sarana prasarana layanan operasional di sekolah, tugas ini memastikan pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu juga perlu mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasannya untuk menghindari kesalahan. Apa yang perlu dilakukan operator layanan operasional jika menemukan peralatan yang rusak? A. Mengembangkan sistem pengawasan baru, B. Membuat rencana perbaikan peralatan, C. Melaporkan kerusakan kepada atasan, D. Mengganti peralatan yang rusak, dan E. Mengecek peralatan yang rusak pada sarana dan prasarana layanan operasional sesuai prosedur. Nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah E.
Mengecek peralatan yang rusak pada sarana prasarana layanan operasional sesuai dengan prosedur. Sebagai operator layanan operasional, bertanggung jawab untuk mengecek peralatan yang rusak pada sarana prasarana layanan operasional sesuai prosedur yang berlaku. Dengan mengikuti prosedur yang benar, dapat memastikan bahwa pekerjaan berjalan lancar dan tidak ada gangguan yang disebabkan oleh peralatan yang rusak. Selanjutnya nomor 3. Seorang tenaga administrasi di sekolah sebagai operator layanan operasional penting mengetahui sistem informasi dalam melakukan teknis layanan operasional di sekolah. Apa manfaat sistem informasi dalam pada teknis layanan di sekolah? A. Menyulitkan akses informasi. B. Mengurangi interaksi pengguna layanan. C. Mengurangi jumlah pengguna layanan. D. Meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Dan E. Menambah biaya operasional. Jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Sistem informasi dalam pelayanan manajemen pendidikan dibutuhkan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan sehingga diciptakan akses informasi yang terbuka bagi lingkungan sekolah. Daftar tujuan surat adalah kepala sekolah di suatu sekolah rakyat. Dalam aplikasi tata persuratan dibedakan antara tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal adalah sekolah menggunakan aplikasi tata persuratan sehingga pengiriman naskah dilakukan secara elektronik. Sebaiknya adalah A. Tidak perlu dicetak secara fisik. B. Perlu dicetak secara fisik. C. Tidak perlu didokumentasikan. D. Perlu didokumentasikan. E. Tidak perlu dibuat. Jawaban yang paling tepat adalah tidak perlu dicetak secara fisik. Dalam menggunakan aplikasi tata persuratan di sekolah, pada tujuan internal persuratan adalah satuan kerja menggunakan aplikasi tata persuratan, sehingga pengiriman naskah dilakukan secara elektronik. Sebaiknya tidak perlu dicetak secara fisik karena hanya berlaku bagi internal saja. Selanjutnya nomor 5. Sebagai operator layanan operasional dan bertugas mengecek peralatan yang rusak pada bagian sarana dan prasarana layanan operasional, tugas ini memastikan pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu juga perlu mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasannya untuk menghindari kesalahan. Apa yang perlu dilakukan operator layanan operasional jika menemukan peralatan yang rusak? A. Mengembangkan sistem pengawasan baru. B. Membuat rencana perbaikan peralatan. C. Melaporkan kerusakan yang rusak. C. Melaporkan kerusakan pada atasan. D. Mengganti peralatan yang rusak. E. Mengecek peralatan yang rusak pada sarana dan prasarana layanan operasional sesuai prosedur. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengecek peralatan yang rusak pada sarana prasarana layanan operasional sesuai dengan prosedur. Sebagai operator layanan operasional, bertanggung jawab untuk mengecek peralatan yang rusak pada sarana prasarana layanan operasional sesuai prosedur yang berlaku. Dengan mengikuti prosedur yang benar, dapat memastikan bahwa pekerjaan berjalan lancar dan tidak ada gangguan yang disebabkan oleh peralatan yang rusak. Contoh soal selanjutnya, nomor 6. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan di suatu sekolah, operator layanan operasional harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan? A. Visi misi sekolah. B. Analisis lingkungan internal eksternal di sekolah. C. Kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. D. Tren teknologi masa kini. Dan E. Preferensi pribadi kepala sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah preferensi pribadi kepala sekolah. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan di suatu sekolah perlu mempertimbangkan faktor A. Visi misi sekolah dan tujuannya. Nomor 2. Analisis lingkungan internal dan eksternal sekolahnya. Lalu kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Dan tren teknologi masa kini untuk peningkatan kualitas pendidikan. Soal selanjutnya. Ketika menghadapi peningkatan lalu lintas jaringan yang signifikan, operator layanan operasional di sekolah harus A. Menyembunyikan informasi dari siswa atau guru untuk menghindari kepanikan. B. Mengurangi ketersediaan layanan untuk menghindari kelebihan beban. C. Mengelola sumber daya dengan efisien dan meningkatkan kapasitas jaringan jika diperlukan. D. Menghentikan layanan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pelanggan. E. Membiarkan jaringan mengalami kelebihan beban tanpa tindakan yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah
Mengelola sumber daya dan efisiensi dan meningkatkan kapasitas jaringan jika diperlukan. Ketika menghadapi peningkatan lalu lintas jaringan yang signifikan, operator lain operasional harus mengelola sumber daya dengan efisien dan meningkatkan kapasitas jaringan jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan layanan tanpa mengorbankan kualitas atau keandalan jaringan. Selanjutnya, nomor 8. Salah satu tugas tenaga administrasi seorang operator lain operasional di sekolah penting memahami implementasi standar operasional prosedur atau SOP. Selama implementasi SOP baru, kepala sekolah menemukan bahwa beberapa langkah dalam SOP tidak praktis dan sering diabaikan oleh anggotanya. Apa langkah terbaik untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas SOP? A. Menghukum anggotanya yang tidak mengikuti SOP tanpa mencari tahu alasannya. B. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkah-langkah praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. C. Mengganti anggotanya yang tidak mengikuti SOP dengan anggota baru. D. Menambah jumlah langkah dalam SOP untuk lebih mendetail. Dan E. Menurunkan target kinerja agar lebih mudah dicapai. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkah-langkahnya praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Meninjau ulang dan merevisi SOP dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam SOP praktis dan realistis, sehingga lebih mudah diikuti oleh staf dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas operasional. Selanjutnya, bagaimana operator lain operasional dapat berperan dalam memastikan kualitas tetap konsisten seiring waktu? A. Dengan mengubah prosedur operasional secara acak untuk menghindari kebosanan. B. Mengadakan pertemuan tim rutin untuk berbagi pengalaman terbaik. C. Menekan operator untuk menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa memperhatikan kualitas. D. Memperkenalkan rotasi pekerjaan agar operator dapat mencoba peran yang berbeda. Dan E. Mengurangi interaksi operator dengan pelanggan untuk meminimalkan masalah yang muncul. Jawaban yang paling tepat adalah B. Dengan mengadakan pertemuan tim rutin untuk berbagi pengalaman terbaik. Mengadakan pertemuan rutin adalah cara efektif untuk memastikan konsistensi dalam kualitas pelayanan. Dalam pertemuan ini, operator dapat berbagi pengalaman terbaik mereka, belajar dari satu sama lain, dan memperbaiki praktik mereka secara kolektif. Selanjutnya, seorang operator lain operasional di sekolah seringkali terlibat dalam penyusunan laporan kinerja. Mengapa laporan ini penting? A. Untuk memeriksa apakah ada kesalahan yang dapat ditutupi. B. Untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan merumuskan perbaikan operasional. C. Untuk menunjukkan bahwa semua pekerjaan sudah selesai tanpa memeriksa kualitas. D. Untuk menambah volume pekerjaan pegawai di masa mendatang. Dan E. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan merumuskan perbaikan operasional. Setiap pekerjaan disusun laporan untuk dapat dievaluasi hasil pekerjaannya dan merumuskan perbaikan operasional. Baik, terima kasih. Jangan lupa follow akun Twitter saya dan subscribe YouTube saya. Jika mau contoh soal ini, silakan DM dan sebut nama dan asalnya dari mana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.